Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Arum Azzaro Putri, mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan NIM 2023155033. Di sini saya mendapatkan tugas ujian tengah semester mata kuliah AIK 3 untuk membuat video tentang Muhammadiyah yang saya kenal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pemahaman saya selama mengikuti materi AIK 3 dan pengalaman hidup saya selama berMuhammadiyah. Pertama, saya akan menyampaikan tentang pemahaman saya selama mengikuti materi AIK 3. Di kelas karyawan PAI ini, mata kuliah AIK 3 diampu oleh Ustadz Ahmad Nubail MA. Selama perkuliahan, beliau tidak pernah absen dan selalu menjelaskan materi setiap pertemuan dengan jelas. Tapi sebelum masuk ke penjelasan materi, biasanya beliau memberikan LKM atau lembar kerja mahasiswa setiap sebelum kelas, agar para mahasiswanya dapat mengetahui apa yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Nah, mata kuliah AIK 3 di kelas karyawan PAI ini sudah berjalan 6 pertemuan. Pada pertemuan pertama dijelaskan materi tentang kemajuan dan kemunduran peradaban Islam serta pemurnian dan pembaharu. Pertemuan kedua dijelaskan materi tentang asal-usul proses masuknya Islam serta dakwah Islam di Nusantara. Pertemuan ketiga dijelaskan materi tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah serta profil dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pertemuan keempat dijelaskan materi tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Pertemuan kelima dijelaskan materi tentang amal usaha Muhammadiyah. Pertemuan keenam dijelaskan materi tentang identitas dan asas Muhammadiyah. Kemudian saya akan jelaskan secara singkat apa saja yang saya pahami dari materi pertama sampai materi ke-6. Terkait materi pertama, saya memahami bahwa peradaban Islam dari masa ke masa itu mengalami kemajuan serta kemunduran. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya pada fase Madinah yang mengalami kemajuan dengan dibangunnya Masjid Nabawi dan mengalami kemunduran dengan adanya pengkhianatan kaum Yahudi Madinah. Lalu dijelaskan juga tentang peninggalan peradaban Islam. Salah satunya pada masa dinasti Abbasiyah, peninggalannya yaitu Kubah Batu, Masjid Kubah Batu, yang menjadi pengingat tempat naiknya Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj dan masih banyak lagi. Dijelaskan juga tentang pemikiran 4 tokoh pembaharu, yaitu Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terkait materi kedua, saya memahami ada 3 teori proses masuknya Islam di Nusantara, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Madinah. Nah, salah satunya pada teori Gujarat ini, Islam bisa menyebar luas melalui jalur perdagangan. Lalu dijelaskan juga tentang kebijakan penjajahan Jepang, Belanda, dan Portugis terhadap proses berkembangnya agama Islam di Nusantara. Pada materi yang ketiga, saya memahami kondisi keagamaan dan sosial di Yogyakarta pada abad ke-19. Lalu dijelaskan pula tentang peristiwa penting kehidupan Kiai Haji Ahmad Dahlan, mulai dari latar belakang keluarga, aktivitas haji dan menikah, serta faktor internal dan eksternal pendirian Muhammadiyah. Terkait materi keempat, saya memahami tentang karakter dan strategi dakwah 3 tokoh Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, A.R. Fahrudin, dan Kiai Haji Mas Mansur. Lalu dijelaskan pula tentang lahirnya kepribadian Muhammadiyah dan manhaj gerakan Muhammadiyah serta tafsir jilbab di Muhammadiyah. Terkait materi kelima, saya memahami tentang beberapa amal usaha Muhammadiyah seperti sekolah, panti asuhan, masjid, rumah sakit, lembaga ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, di materi ini akan berhubungan dengan proyek saya di salah satu Masjid Muhammadiyah di Gubeng, Kota Surabaya yang nantinya akan saya observasi. Terkait materi ke-6, saya memahami tentang anggaran dasar dan rumah tangga Muhammadiyah, lalu dijelaskan juga tentang bagan struktur dan keanggotaan Muhammadiyah yang terdiri dari jaringan lembaga Muhammadiyah, yaitu pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, dan jamaah Muhammadiyah. Lalu ada pembantu pimpinan persyarikatan, yaitu majelis dan lembaga. Contoh majelis yaitu majelis pendidikan kader, majelis tarjih dan tajdid, serta majelis tablik. Dan untuk contoh lembaga yaitu lembaga penanganan bencana serta lembaga zakat infak dan sodakoh.
Nah, di Muhammadiyah juga ada organisasi otonom yaitu Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hizbul Waton, dan Tapak Suci. Nah, itulah sedikit penjelasan materi yang saya pahami selama pertemuan pertama hingga ke-6 di mata kuliah AIK 3 ini. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang pengalaman hidup saya selama bermuhammadiyah. Jadi awal mula saya bermuhammadiyah itu pada saat saya SMP, dan kebetulan saya bersekolah di SMP Muhammadiyah 9 Jojoran Surabaya. Di situ saya mengikuti organisasi IPM selama 2 periode. Periode yang pertama pada saat kelas 7, saya terpilih menjadi wakil bendahara umum, dan periode kedua pada saat kelas 8, saya terpilih menjadi sekretaris umum. Nah, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan ketika mengikuti organisasi IPM ini. Salah satunya yang saya ingat dan sangat mengesankan, yaitu pada periode kedua, alhamdulillah pertama kalinya mendapatkan rekor votasi terbaik antar SMP Muhammadiyah se-Kota Surabaya. Lalu setelah periode saya berakhir, saya dan teman-teman yang sudah pernah tugas dari IPM Ranting ini mendapatkan mandat dan amanah dari pimpinan daerah IPM Kota Surabaya untuk membentuk pimpinan cabang IPM di Kecamatan Gubeng. Setelah saya lulus SMP, saya melanjutkan di IPM Gubeng ini selama kurang lebih 1 periode dan tidak bisa melanjutkan lagi karena ada masalah pada saat itu. Lalu setelah saya lulus sekolah, saya bekerja di SMP Muhammadiyah 9 Jojoran Surabaya, dan di situ saya ditawari oleh kepala sekolah saya, Ustadz Imam Sapari, untuk mengikuti organisasi di Gubeng ini. Nah, di situ saya dikasih pilihan organisasi IPM atau NA. Nah, pada saat itu saya mikirnya kalau saya ikut IPM itu sudah beberapa periode gitu. Jadi saya ingin mencoba hal yang baru atau organisasi baru, dan akhirnya saya memilih untuk masuk di organisasi Nasyiatul Aisyah Gubeng. Nah, di Nasyiatul Aisyah ini ternyata memang berbeda dengan IPM. Jadi anggotanya pun terdiri dari remaja putri. Nah, kalau IPM itu kan remaja putra dan putri. Nah, sesuai pengalaman saya mengikuti organisasi IPM dan NA ini, untuk kegiatannya sendiri sebetulnya hampir sama, tapi ada beberapa yang berbeda. Nah, dari 2 organisasi ini, saya bisa belajar bagaimana cara berorganisasi yang baik, dan bonusnya mendapatkan banyak relasi. Nah, selama mengikuti organisasi NA ini, saya mendapatkan banyak pengalaman serta ilmu baru, dan alhamdulillah saya sudah berjalan selama 1,5 periode. Periode pertama, saya menjabat sebagai Ketua Departemen Dakwah, dan yang berjalan saat ini, saya menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyah Gubeng periode 2022 sampai 2026. Itu saja yang dapat saya ceritakan tentang pengalaman hidup saya selama bermuhammadiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum